Terlihat seorang pemain bernomor 16 sedang memperhitungkan berat bola, jarak pagar betis pemain lawan, jarak gawang, begitupun dengan lebar dan juga tingginya. Di saat para pemain satu timnya menaruh harapan terakhir padanya, dia terlihat ragu dengan semua perhitungannya itu. Sesaat dia menoleh ke arah sahabatnya, dan di sana sahabatnya tersenyum seolah berkata kalau perhitungannya tidak mungkin salah. Dan sebuah ancang-ancang langsung dilakukan berdasarkan semua perhitungan matematika yang telah dia lakukan. Dan tendangannya itu tertuju pada satu titik yang merupakan area paling susah dijangkau penjaga gawang. Dan inilah Top Corner Part 1. Scene dimulai dengan memperlihatkan Do Hyung Hyo yang merupakan pemain sepak bola lagi melatih fisiknya dengan berlari pagi. Di sana dia sambil menelepon dengan seseorang yang berada di klub Liverpool Inggris. Orang itu mengatakan meski sudah diberi izin oleh pihak klub untuk bisa pergi ke Korea, tapi pelatih Liverpool FC Under-18 memerintahkan mereka untuk ikut camp pelatihan dan tidak berulah sampai tindakan disiplin ditarik oleh FIFA. Mendengar itu, si Do Hyung Hyo pun langsung mengolok-olok pelatihnya itu. Dan inti dari percakapan mereka itu yang mana alasan si Do Hyung ke Korea adalah untuk mencari seseorang yang bisa menyesuaikan passingnya dengan kecepatan yang dia miliki. Tapi meski dia sudah mencari kemana-mana, pemain seperti itu sama sekali tidak pernah dia temui. Dan tiba-tiba sebuah gulungan kertas terlihat melayang di atas kepalanya. Dan dengan sangat presisi gulungan kertas itu masuk ke tempat surat yang ada di dinding tembok. Do Hyung yang kaget akan hal itu pun langsung mencari sosok pelakunya. Dan tiba-tiba seseorang yang menggunakan sepeda melesat melewatinya. Terlihat pesepeda itu mengambil koran di keranjang yang ada di hadapannya, kemudian melemparkan koran-koran itu sambil mengayuh sepeda. Dan lemparan-lemparannya itu selalu tepat masuk ke tempat surat. Itu pasti cuman kebetulan. Setidaknya jaraknya 5 meter dan sambil mengayuh sepeda. Di dalam telepon, temannya si Do Hyung menyuruhnya untuk segera minta maaf ke pelatih supaya dia diberi kesempatan lagi. Tapi dia malah mengabaikan saran dari temannya itu dan terus melangkahkan kakinya demi menyusul pria bersepeda sebelumnya. Semakin dia mengikuti si pesepeda itu, semakin dia dibuat takjub dengan keakuratan lemparan orang itu yang selalu tepat. Do Hyung menilai kalau keahlian orang itu di kaki dan bukan di tangan itu pasti akan bagus sekali. Tapi dia bertekad untuk mengkonfirmasi akan kemungkinan itu. Dengan menuruni tangga, si Do Hyung Hyo terus berlari menyusul si pesepeda. Sampai akhirnya dia pun tiba di hadapan orang itu. Tapi tiba-tiba terdengar seorang wanita yang memarahi anaknya karena bermain bola di dalam kamar. Dan sebuah bola langsung menghantam pot yang berisikan bunga matahari dan ngebuat benda itu jatuh melayang ke jalan. Si Do Hyung Hyo yang melihat pot itu akan jatuh tepat ke kepala si pesepeda langsung berlari untuk menghentikannya. Dengan kecepatannya dia langsung melompat di udara dan sebelum pot itu jatuh ke kepala si pesepeda, dia berhasil menahannya menggunakan punggung kaki. Tapi begitu dia akan mendarat, di sana terlihat genangan air yang ngebuat pendaratannya itu berantakan. Dan terlihat si Jun An yang memarahi si Do Hyung Hyo karena telah melakukan hal yang berbahaya. Sambil duduk lemah tak percaya, si Do Hyung Hyo pun cuman bisa terbengong mendengarnya. Dan saat dia mengeluarkan kemarahannya, si Jun An langsung kabur dengan menggoes sepedanya sekuat mungkin. Kalau begitu, aku akan tunjukkan padamu kecepatan penuhku. Sebuah ancang-ancang langsung dia lakukan, tapi tiba-tiba dia malah menjerit kesakitan karena kakinya yang kesemutan. Dan di momen itu terlihat seseorang berdiri di hadapannya. Orang itu kemudian memberikan sebuah koran dan menduga Do Hyung Hyo yang telah menyebarkan berita keributan yang ngebuat klub sepak bola di sekolahnya terancam dibubarkan. Tapi Do Hyung Hyo menyangkal perkataan seniornya itu. Tapi anggap sajalah aku yang telah menyebarkannya. Walau ada situasi yang lebih parah dari ini, kakak kan orangnya selalu diam dan mengamati saja. Bahkan kau pernah bilang kalau baru bisa mengubah semuanya setelah jadi kelas 3. Tapi apa kau pikir klub sepak bola ini akan baik-baik saja sampai saat itu? Dan tiba-tiba si Do Hyung tersadar dengan si pesepeda yang sudah jauh meninggalkannya.
Di sini kita diperlihatkan sudut pandang dari si Jun-an yang bahkan dari sejak kecil dia selalu memandang semua yang ada di sekitarnya adalah sebuah soal. Dia selalu mencoba menemukan jawaban dengan alasan yang jelas dan dari sana dia mendapatkan sebuah kesenangan. Tapi suatu hari dia menemukan sebuah soal yang tidak bisa diselesaikan oleh hitung-hitungan. Dia yang berniat mengambil buku matematika klasik dengan tidak sengaja tangannya saling bersentuhan dengan seseorang yang akan mengambil buku novel. Melihat cewek cantik yang mengira kalau dirinya juga suka dengan novel, si Jun-an yang terpaku akan kecantikannya langsung mengiyakan perkataan cewek itu. Dan semenjak kejadian itu dia mulai membaca novel dan mengetahui kalau di dunia ini ada sesuatu yang tidak bisa dia hitung, dan itu adalah tentang perasaan. Sejak saat itu si Jun-an mulai menulis novel yang mana peran utama dalam ceritanya adalah Ara, seorang wanita yang dia sukai. Tapi meski dia sudah mencoba sebisa mungkin, cerita itu sama sekali tidak seru, bahkan dirinya sendiri yang menulisnya pun mengatakan hal seperti itu. Di saat dia terlihat kebingungan dengan novel karangannya, tiba-tiba seorang guru langsung mengambil catatannya dan menyuruhnya untuk menyelesaikan soal di papan tulis. Si Pak Guru langsung memarahinya karena di jam pelajarannya si Jun-an malah coret-coret gak jelas. Bapak pernah dengar katanya kau pandai dalam matematika, jadi coba selesaikan soal ini. Kalau kau tidak bisa, maka tulisan yang kau tulis di buku ini akan Bapak ceritakan di depan kelas. Mendengar itu terlihat kepanikan di muka si Jun-an. Para siswa lain juga mulai berteriak untuk segera membacakan tulisan itu karena mereka meyakini kalau soal di papan tulis tidak akan bisa diselesaikan. Di papan tulis terlihat sebuah soal matematika yang menanyakan tentang berapa kekuatan yang diperlukan untuk menendang bola dari arah corner kick ke titik A. Di saat otak matematika si Jun-an mulai bekerja, si Bapak Guru terlihat bersiap-siap membacakan tulisannya itu. Dan tak lama dia pun langsung mengerjakan soal itu sambil membayangkan dirinya berada di sisi lapangan sedang menendang bola. Dan dengan intelijensinya yang sangat tinggi, dia pun langsung menendang bola itu dengan kekuatan yang dibutuhkan. Si Pak Guru yang melihat itu malah terdiam dengan jawaban yang ditulis oleh muridnya karena jawabannya sangat tepat. Sementara di sudut lain terlihat seseorang dengan begitu fokus mengamati wajah siswa yang berdiri di depan kelas. Dan tiba-tiba Do-hyung menyadari kalau orang di hadapannya itu adalah si pesepeda yang sebelumnya dia kejar. Karena kau sudah ketemu, aku akan memberimu pelajaran. Dan setelah jam istirahat, Do-hyung terlihat sedang mengobrol dengan teman seangkatannya, yang mana Jong-hwan yang merupakan seorang striker tangannya terlihat sedang mengalami cedera. Do-hyung menyesalkan akan hal itu karena dengan ketidakhadiran temannya itu mereka akan kesusahan untuk lolos dari babak penyisihan. Dan tiba-tiba, boom, sebuah bola menghantam kepala Do-hyung yang ngebuat dia langsung terjatuh. Orang-orang yang memungut bola kemudian meminta maaf. Dan di momen itu juga terlihat si Jun-an yang lagi lewat dan malah disuruh menendang bola ke arah mereka. Si Jun-an yang ingin segera cepat pulang dan istirahat mau tidak mau menuruti ucapan mereka. Dan situasi itu mirip dengan soal matematika dalam papan tulis sebelumnya. Dan sebuah tembakan dengan perhitungan matematika pun langsung dilesakkan yang ngebuat bola itu melayang sampai akhirnya jatuh tepat ke keranjang bola. Do-hyung yang melihat itu langsung mematung menyadari kalau anak itu begitu sangat jenius dalam matematika sampai bisa memperhitungkan tendangan yang tepat dalam kejadian yang sebenarnya. Di saat si Jun-an akan pergi, Do-hyung langsung memberhentikannya dengan begitu semangat. Dan si Jun-an yang melihat itu sontak langsung ketakutan karena menyadari kalau orang itu adalah pelari aneh yang sebelumnya sempat menghentikannya. Dan singkat cerita, Do-hyung langsung menangkapnya dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi waktu itu. Dia kemudian memberitahu si Jun-an kalau akibat dari menolongnya kini kakinya sampai mengalami cedera. Dan oleh karena itu Do-hyung menuntut pertanggungjawaban. Tanpa basa-basi dia menyeret si Jun-an pergi ke suatu tempat.
Dia kemudian menyuruhnya melakukan sesuatu karena dia ingin menguji beberapa hal. Mulai dari tes dribble bola yang justru terlihat sangat kacau, juggling yang justru malah ngebuat hidungnya berdarah karena kecipol bola. Sampai akhirnya di momen itu si Jun-an mengaku kalau dia tidak pernah bermain sepak bola sama sekali. Mendengar itu, Do Hyung pun langsung marah karena jelas-jelas tendangan yang si Jun-an sebelumnya lakukan itu bukanlah tendangan dari seorang amatir. Apalagi mengingat tendangannya itu begitu presisi. Yang kau lihat itu bukanlah bakat sepak bola, melainkan bakat perhitungan matematikaku. Mendengar itu, si Do Hyung pun merasa kecewa karena dirinya sempat mengira kalau orang di hadapannya adalah tipe pemain yang sedang dia cari-cari selama ini. Tapi meski begitu, dia tidak mau menyerah dan berencana untuk melatih si Jun-an sampai bisa menjadi senjata rahasia sesuai yang telah dia rencanakan. Dia kemudian memperkenalkan si Jun-an ke klub sepak bola Kwangjin dan mengatakan kalau anak baru ini akan menjadi senjata rahasia tim. Mendengar itu, para pemain yang lainnya jelas terlihat emosi lantaran mereka telah mengeluarkan para senior kelas 3 karena suatu alasan, dan kini Do Hyung Hyo malah ngebuat lelucon dengan mengatakan hal yang tidak-tidak. Tapi sang kapten tim langsung menghentikan pertikaian mereka itu dan menyuruh si Do Hyung untuk membuat mereka semua mengerti dengan sebuah tes pertandingan. Pertandingan antara kelas 2 versus kelas 1 pun dimulai. Terlihat anak-anak kelas 2 yang meremehkan para juniornya dan berencana untuk membantai mereka. Sementara anak kelas 1 terlihat begitu terintimidasi bahkan sebelum pertandingan dimulai. Dan di sana terlihat Do Hyung yang membriefing si Jin-an untuk melakukan apa yang telah dia katakan begitu dia memberikan aba-aba. Tapi si Jin-an yang tidak mengetahui sama sekali tentang peraturan sepak bola terlihat kebingungan mendengarnya. Aturannya jangan pakai tangan dan masukkan bola ke gawang lawan. Sesimpel itu saja. Dan pertandingan pun akhirnya dimulai dengan kedua tim yang langsung memperebutkan bola. Di saat tim kuning berhasil menguasai bola dan melakukan operan jauh ke depan, Do Hyung langsung melompat memotong operan itu dan melesat ke depan sendirian. Dengan kecepatannya dan driblingnya yang luar biasa, dia berhasil melewati satu pemain. Dan si Jin-an yang baru pertama kali melihat itu pun langsung dibuat terkesan. Begitupun dengan anak-anak kelas 2 yang meski mereka membenci sikap si Do Hyung, tapi mereka mengakui kecepatannya itu selalu menakjubkan. Melihat itu, seorang senior yang bertubuh pendek langsung berlari ke depan. Di saat Do Hyung meliuk-liuk melewati para pemain tim kuning, tiba-tiba sebuah tackle langsung ngebuat dia berguling-guling dan bola pun berhasil direbut oleh senior ciliknya itu. Melihat sebuah serangan balasan, si Jin-an yang baru pertama kali bermain sepak bola terlihat tidak mengetahui apa yang harus dia lakukan. Dan bukannya mundur membantu pertahanan, Do Hyung malah berdiam diri di garis pertahanan lawan sambil memandang ke belakang. Di sana ada si Jin-an dan pandangan mereka pun saling bertemu dalam kejauhan. Sebuah tackle dilakukan tim biru yang ngebuat bola terlepas dan bergulir ke kaki si Jun-an. Melihat itu, dia langsung terlihat kaget, tapi kemudian teringat dengan perkataan Do Hyung yang menyuruhnya untuk tidak mempedulikan yang lainnya dan fokus untuk memberikan bola itu padanya begitu dia memberikan tanda. Dan sebuah teriakan pun langsung menggema di mana Do Hyung meminta untuk dioperkan bola. Si Jun-an yang melihat jarak mereka terlalu jauh terlihat tidak percaya diri dalam mengirimkan operan itu. Tapi melihat tatapan penuh keyakinan dari teman barunya itu, si Jun-an pun langsung melakukan ancang-ancang. Meski jarak mereka terlalu jauh dan si Jun-an tahu kalau kekuatannya tidak akan cukup, tapi dia tetap mencoba mencari cara dengan hitungan matematikanya. Dan sebuah tembakan pun langsung dia lesahkan. Tapi bola itu malah memantul-mantul di tanah. Do Hyung yang melihat itu pun terlihat kaget dan menilai kalau tendangannya itu begitu tidak beraturan dan semua harapannya selama ini hanyalah sia-sia saja. Tapi tiba-tiba para pemain dari tim kuning serentak terlihat kaget karena ternyata tendangan itu bukanlah sekedar operan melainkan sebuah umpan terobosan. Bola terus memantul-mantul di tanah melewati para pemain kelas 2. Dan saat mereka mencoba menghentikannya, bola itu terus melesat menuju kotak penalti. Do Hyung yang sebelumnya sempat terhenti karena mengira kalau operan dari si Jin-an itu ngaco, langsung kembali berlari mencoba menggapai bola. Tapi pada akhirnya bola itu lebih dulu sampai ke gawang dan kiper pun mengambilnya dengan mudah.
Kalau saja aku tadi tidak berhenti seperti orang bodoh, pasti aku sudah bisa mencetak gol. Ternyata anak itu lebih hebat dibanding dugaanku. Sang kapten juga terlihat takjub dengan kejadian barusan. Karena itu bukan hal yang mudah untuk mengoperkan bola ke arah pemain penyerang yang berada di luar pandangan. Dan yang lebih mengejutkan si kapten adalah orang itu memberikan pas yang tajam di sela-sela area defense. Semakin lama pertandingan, semakin Dohyung khawatir jika si Jin An akan ketahuan kalau dirinya adalah pemain amatir yang tidak pernah bermain sepak bola. Dan dia pun berencana untuk mencetak gol secepat mungkin. Tapi di saat bola terus terjatuh ke pertahanan tim biru, si Jun An yang tidak tahu harus berbuat apa malah semakin mundur menghindari perebutan bola. Sampai-sampai kiper memarahinya karena bocah itu terus-terusan mundur mendekati gawang. Saat si kiper menanyakan tentang posisi si Jun An, dia yang mendengar itu terlihat kebingungan dengan posisinya sendiri. Tapi tiba-tiba sebuah tembakan langsung melayang dan bola itu mengarah tepat ke posisi si Jun An berdiri. Dia yang melihat bola semakin mendekatinya mencoba menghitung jalur bola dan juga kecepatannya. Tapi karena bola itu terlalu cepat, dia pun malah menghindar ketakutan dan membuat bola itu memantul dan melayang masuk ke dalam gawang. Dan orang-orang yang melihat itu pun langsung dibuat menganga dengan kelakuannya itu. Setelah pertandingan selesai, Dohyung terus meyakinkan para seniornya untuk menerima si Jin An sebagai rekrutan baru mereka. Tapi para seniornya menolak usulannya itu. Meski sang kapten mengakui truk pas bocah itu cukup mengesankan, tapi permainan sepak bola bukan hanya tentang melakukan passing dan berdiri di satu tempat saja. Kalau hanya menendang bola dan diam di satu tempat saja, siapapun bisa melakukan hal itu dengan mudah. Si kiper dari kelas 2 dengan percaya diri kemudian melakukan ancang-ancang untuk menunjukkan kalau dirinya juga bisa melakukan passing yang tepat. Dan alangkah malunya dia ketika tembakannya itu melenceng jauh dari target seharusnya. Dan dia kemudian beralasan kalau sepak bola bukan hanya tentang operan saja. Tapi Dohyung tetap pada pendiriannya kalau saat ini tim membutuhkan seseorang yang jago dalam melakukan passing dan anak itu adalah jawabannya. Si kiper yang mendengar itu terlihat tidak setuju dengan argumen Dohyung yang melebih-lebihkan kemampuan bocah amatir itu. Dan pada akhirnya mereka berdua pun terlibat adu mulut. Di tengah pertikaian mereka itu tiba-tiba terlihat seorang senior kelas 3 bernama Jahyun Hwang yang memasuki lapangan. Para pemain yang melihat itu langsung berlari menyambut senior kelas nasional mereka itu. Jahyun kemudian membelah kerumunan orang yang berdiri di sana. Aku sudah mendengar sebagian besar ceritanya. Katanya kau mengalahkan kakak kelas lain dan dijadikan kapten. Si kapten kemudian cuma bisa minta maaf sembari mengangguk mengiyakannya. Jahyun melanjutkan langkah kakinya menuju Dohyung yang tidak mengenali sama sekali seniornya itu. Dia kemudian mengusulkan jika teman si Dohyung itu ingin bergabung ke klub sepak bola, maka dia harus melewati tes masuk yang sesungguhnya. Dan karena kelebihan si Jun An adalah passing, maka dia harus lebih hebat dari semua pemain yang ada di klub itu. Dan lawan yang harus si Jun An kalahkan adalah dirinya sendiri sebagai senior. Sementara tesnya adalah menendang bola ke arah target dengan jarak yang berbeda-beda. Tapi seandainya senjata rahasiamu gagal dalam rencana ini, kau harus bertanggung jawab atas kekacauan ini. Dengan penuh percaya diri, Dohyung pun menerima tawaran itu. Tapi satu hal yang dia lupakan adalah kalau si Jun An sama sekali tidak tertarik dengan sepak bola. Dan alhasil dia pun ditinggalkan sendiri sementara si Jun An berlari kabur. Keesokan harinya, si Jun An yang sedang mengantarkan koran seperti biasa terlihat kecapean akibat mengikuti pertandingan sepak bola sebelumnya. Di saat dia mengatakan tidak ingin berhubungan dengan orang-orang itu lagi, tiba-tiba Dohyung muncul di sampingnya sembari menyapa. Si Jun An yang melihat itu langsung tancap gas melarikan diri dari teman sekelasnya itu. Tapi Dohyung yang tidak mau menyerah langsung mengerahkan semua kemampuannya untuk menyusul bocah pesepeda itu. Dia kemudian menghentikan si Jun An dan meminta sedikit waktu untuk mengobrol.
Di momen itu si Jun'an mengatakan kalau dia tidak tertarik sama sekali dengan sepak bola, apalagi mengingat rumor jelek yang menimpa klub sepak bola itu beberapa hari yang lalu. Si Do-hyung yang mendengar itu terlihat kaget dan tidak memiliki pembelaan sama sekali. Dan saat dia mau meyakinkan si Jun'an untuk mencobanya lagi, tiba-tiba Neng Ara muncul di hadapan mereka yang ngebuat si Do-hyung kaget. Sementara si Jun'an yang melihat wanita idamannya ada di sampingnya cuman bisa mematung mengagumi kecantikan bidadarinya itu. Tapi gak berselang lama dia pun langsung kabur meninggalkan mereka berdua. Beberapa saat kemudian terlihat kepala sekolah dan para guru komite disiplin SMA Kwangjin sedang melakukan sidang atas kasus kekerasan yang terjadi di klub sepak bola. Dari ketiga saksi yang ada di depannya, dia menyimpulkan kalau kasus itu bermula dari kehadiran anak baru yang tidak disiplin. Dan para senior yang tidak senang melihat itu secara kebetulan bertemu di jalan dan memulai perkelahian. Tapi kalau itu tidak disengaja, kenapa masalahnya menjadi sebesar sekarang? Saya pikir pasti ada seseorang yang memang berniat mencari ulah. Ditambah lagi gak berselang lama dari insiden itu, media langsung menyebarkan berita tersebut. Dan jika melihat sumber berita yang begitu sangat detail, para komite meyakini kalau ada campur tangan dari orang dalam. Dan pada akhirnya karena masih kekurangan bukti, pembubaran klub pun ditangguhkan untuk sementara waktu sampai rapat yang akan dilakukan dalam waktu dekat dimulai. Setelah selesai rapat, Do-hyung terlihat sangat kecewa dengan para guru yang ada di sana. Karena bukannya melindungi murid, mereka malah justru terlihat berusaha keras untuk melindungi citra nama sekolah. Tapi satu hal yang dia tidak sangka-sangka adalah kedua seniornya itu kini berada di pihaknya. Jangan salah sangka, aku hanya mencegah kekuasaan kita tidak dibatasi lagi. Sementara di dalam kelas, si Do-hyung terlihat memikirkan cara untuk membuat si Jun'an mau bergabung dengan klub sepak bola. Dia terus mengamati si bocah matematika itu yang sedari tadi sedang menulis sambil sesekali melihat ke Neng Ara yang ada di sebelahnya. Dari sana dia menyadari kalau si bocah matematika itu naksir pada Neng Ara, dan itu juga alasan kenapa dia langsung ngegoes sepedanya waktu berpapasan di jalan sebelumnya. Saat sesi istirahat, terlihat si Jun'an yang lagi-lagi ngabisin waktunya dengan menulis cerita novel. Do-hyung kemudian menghampirinya dan belum sempat dia berbicara, si Jun'an langsung menolak ajakannya itu. Sampai akhirnya Do-hyung menyebutkan nama Arajo, yang sontak membuat si Jun'an langsung terkejut. Do-hyung juga mengetahui kalau peran utama di surat cinta yang si Jun'an tulis itu adalah Arajo. Dia kemudian memberitahu kalau sebenarnya Arajo itu juga merupakan penggemar sepak bola dan kalau ada pertandingan dia selalu datang untuk menontonnya. Kalau kau sesekali bermain bola untuk olahraga, mungkin saja itu bisa membantumu lebih dekat dengannya. Do-hyung kemudian mengambil buku catatan si Jun'an dan berjanji akan tutup mulut jika dia mau masuk ke klub sepak bola dan membantunya sampai pertandingan nasional. Tapi si Jun'an terlihat tidak peduli akan hal itu dan berlalu pergi meninggalkannya. Sampai akhirnya Do-hyung pun mengembalikan buku si bocah matematika itu sambil meminta maaf. Di momen itu si kiper yang sebelumnya sempat berseteru dengan Do-hyung terlihat mengolok-ngoloknya. Dia terlihat tidak sabar melihat tes masuk minggu depan yang akan menentukan nasib bocah Liverpool itu. Sepertinya kali ini aku akan benar-benar berakhir. Sementara itu di dalam kelas, di saat orang lain beristirahat, si Jun'an masih saja menulis novelnya. Dia masih teringat dengan perkataannya yang agak kasar saat berbicara dengan Do-hyung. Tapi tiba-tiba di momen itu preman sekolah langsung mengambil buku catatan si Jun'an dan membacakannya begitu saja. Di saat si Jun'an mencoba mengambil buku catatannya, dia langsung didorong dengan sangat keras sampai terjatuh. Si preman terus membacakan cerita yang ditulis si Jun'an sampai tiba pada nama gadis yang menjadi karakter utamanya. Tapi sebelum dia menyebutkan namanya, Do-hyung mengambil buku itu dan pertikaian antara mereka berdua pun langsung terjadi. Singkat cerita, Do-hyung yang sok jagoan malah kena tampol di bagian mata kirinya karena orang-orang itu ternyata melakukan pengeroyokan. Dia yang kemudian penasaran sama isi cerita dari buku itu lalu membacanya. Dan dengan serius Do-hyung terus membuka lembar demi lembar dari buku itu. Dan menurutnya itu gak ada bedanya dengan surat cinta yang secara cerita tidak menarik sama sekali. Dia kemudian kembali menelaah ulang dan merubah beberapa hal
hal, kemudian juga menambahkan beberapa hal. Dan saat si Junan membacanya, cerita novel itu jadi jauh lebih menarik daripada sebelumnya. Bahkan dia memuji Do Hyung sebagai penulis yang jenius. Mendengar itu, Do Hyung pun terpikirkan akan sesuatu. Aku akan membantumu menulis novel, tapi sebagai gantinya kau harus menolongku untuk main di klub sepak bola Kwangjin sampai pertandingan final nasional. Mendengar tawaran itu, si Junan terlihat agak ragu mengingat berita sebelumnya yang beredar tentang kekerasan di klub sepak bola Kwangjin. Tapi Do Hyung berjanji kalau dia akan melindunginya dari orang-orang yang berusaha mengganggunya. Setelah berpikir agak lama, si Junan pun pada akhirnya menyetujui tawaran itu. Di lapangan sepak bola terlihat si Junan yang sedang melatih tendangannya. Tapi tembakannya itu masih meleset dari target yang sudah ditandai. Di belakangnya, Do Hyung terus memberikan saran agar si Junan memperbaiki postur tubuhnya saat menendang bola. Tapi si Junan yang tidak mengerti sama sekali cuman bisa melongo dan ngebuat Do Hyung mulai frustasi. Tumpuan kakimu harus 6 cm dari bola dan titik tendangan 3 cm ke atas. Dengan begitu bola akan lebih lama melayang di udara. Mendengar angka-angka disebutkan dalam penjelasan, si Junan pun mulai mengerti dan kembali mencobanya. Dan di percobaannya kali ini, bola berhasil menjatuhkan kaleng yang ada di atas kon tanpa membuat kon itu sendiri terjatuh. Melihat tendangannya yang akurat itu, Do Hyung langsung bersorak. Dia yang penasaran kemudian mempertanyakan latar belakang si Junan, apakah dia benar-benar tidak pernah bermain sepak bola. Dan si Junan pun menjawab kalau dia tidak pernah bermain sepak bola, bahkan tidak pernah tertarik dengan yang namanya sepak bola. Do Hyung juga menanyakan latar belakang keluarga si Junan, apakah ada yang punya ikatan dengan olahraga atau cabang atletik tertentu. Tapi lagi-lagi si Junan menyangkalnya dengan mengatakan kalau tidak ada satupun dari keluarganya yang memiliki latar belakang seperti itu. Dari sana Do Hyung menyadari kalau si Junan cuma seorang anak yang jago dalam berhitung. Tapi biarpun bisa menemukan jawaban lewat berhitung, dia masih tidak mengerti bagaimana cara anak itu menghitung tenaga yang harus dikeluarkan untuk menendang bola. Yang jelas itu diperlukan kontrol yang sangat baik dalam menyalurkannya ke tendangan. Dan itu artinya orang yang ada di hadapannya ini memiliki refleks olahraga yang sangat luar biasa. Di saat mereka sedang beristirahat, si Junan menanyakan kenapa Do Hyung begitu menginginkan dirinya bergabung ke klub sepak bola. Padahal secara fisik dan stamina dirinya begitu lemah. Do Hyung kemudian menjelaskan kalau di sepak bola itu umumnya ada 3 hal yang paling dasar, yaitu dribble, passing, dan juga shooting. 3 dasar inilah yang paling penting dalam sepak bola. Tapi bukan berarti semua 3 hal itu harus dikuasai dengan sempurna. Artinya jika si Junan hanya memiliki skill passing saja, maka tidak masalah kalau skill lainnya masih kurang. Karena kekurangannya itu bisa diisi oleh kelebihan dari pemain satu timnya yang lain. Walaupun kau larinya lebih lambat dari kura-kura dan perlu alat bantu pernapasan untuk berlari, tapi kau bisa melakukan passing yang jitu sebagai senjatamu. Mendengar itu bukannya termotivasi, si Junan malah terkena mental. Tapi satu hal yang diyakini Do Hyung kalau potensi bocah di hadapannya itu bukan cuma sekedar passing saja. Sementara itu, di tempat latihan klub sepak bola Kwangjin, di saat para pemain terlihat sedang berlatih, Jahyun malah asik tertidur. Seorang pemain bertahan dari kelas 1 kemudian bertanya-tanya tentang seberapa hebat seniornya itu yang katanya sampai bisa menembus timnas muda. Sang kiper sambil menepis beberapa tendangan kemudian mengatakan kalau gak semua orang bisa dipilih menjadi timnas pelajar. Jadi kehebatannya sudah pasti di atas para pemain tingkat SMA. Tapi mereka terlihat meragukan akan hal itu karena ada beberapa rumor jelek yang beredar plus alasan Jahyun Hyung yang keluar secara tiba-tiba dari timnas masih belum diketahui. Tapi sang kiper yang pernah melihat permainan seniornya itu mengatakan kalau Jahyun Hyung dia benar-benar sangat berbakat. Flashback ke 3 tahun di kejuaraan sepak bola SMP tingkat nasional. Di menit ke-78 SMP Dongbuk sedang melakukan serangan. Jahyung terus berlari ke depan sambil mengamati bola yang ada di atasnya. Tapi di sana juga ada 2 pemain lawan yang sudah siap merebut bola itu.
Di saat para pemain cadangan beranggapan kalau umpan itu terlalu tinggi dan gak mungkin untuk didapatkan, tapi Jahyong dengan skill yang dia miliki berhasil mengontrol bola itu dengan baik. Bahkan bisa melewati para pemain lawan dengan teknik rainbow flick. Para pemain di bangku cadangan yang melihat itu terlihat gak habis pikir karena bola yang jatuh begitu cepat itu bisa dikontrol dengan sangat sempurna. Apalagi setelahnya tanpa berhenti Jahyong langsung melakukan teknik yang begitu indah. Dan pada akhirnya bek lawan pun tidak bisa mengejar kecepatan Jahyong dan begitu berhadapan dengan kiper, Jahyong langsung melambungkan bola itu ke udara yang membuat semua orang di lapangan cuman bisa melongo melihat bola itu perlahan masuk ke dalam gawang. Sekarang tidak bisa dibayangkan seberapa besar potensi yang sudah dia miliki. Yang pastinya senior Jahyong bukanlah tandingan si Do Hyung Hyo dan juga temannya itu. Waktu sudah menunjukkan mau maghrib dan beberapa tendangan terlihat melenceng dari kaleng yang ada di atas kon gak pakai tol. Do Hyung yang melihat keakuratan tendangan si Jun An yang semakin menurun terlihat menyadari suatu hal. Staminanya jauh lebih lemah dari yang aku duga. Meski dia terlalu memaksakan diri karena waktu yang mepet, tapi kakinya sudah lemas hanya dalam beberapa jam latihan. Sementara si Jun An yang melihat akurasi tendangannya semakin meleset terlihat bertanya-tanya. Dan Do Hyung yang ada di belakangnya pun menjelaskan kalau itu semua karena fisiknya yang lemah yang ngebuat kakinya jadi cepat lelah. Tapi si Jun An meyakini kalau ada alasan lain selain alasan yang disebutkan Do Hyung barusan. Asrama klub sepak bola SMA Kwangjin. Terlihat Jahyong yang sedang membuka buku matematika kemudian melemparkannya kembali karena dia tidak mengerti sama sekali dengan soal yang dia baca. Tiba-tiba terdengar seseorang yang mengetuk pintu kamarnya dan orang itu adalah Taejin. Singkat cerita, tujuan Taejin mendatangi seniornya itu adalah untuk menyerahkan ban kapten karena dia merasa kalau seniornya itulah yang lebih berhak memimpin tim. Tapi Jahyong langsung menolak permintaannya itu karena dia tidak ingin direpotkan oleh hal-hal seperti itu. Dia juga menilai kalau Taejin jauh lebih cocok untuk menjadi kapten karena lebih bertanggung jawab daripada dirinya. Ini memang gak bisa dibilang sebagai gantinya karena aku menolak. Tapi tunggu saja karena aku sudah mempersiapkan hadiah. Aku pasti akan menyingkirkan si Do Hyung itu dan juga bocah yang dia bawa. Keesokan harinya di lapangan latihan, terlihat para pemain sudah berada di sana begitu pun Jahyong Hyung yang sedang menunggu kedua bocah kemarin sore itu. Dikarenakan Do Hyung dan juga si Jun An yang belum tiba juga, mereka berasumsi kalau kedua bocah itu pasti sudah melarikan diri. Dan yang akan menjadi wasit pada tes pertandingan hari ini adalah Jeong Hyung. Si kiper terus saja mengoceh supaya si troublemaker Do Hyung itu segera dikeluarkan dari klub sepak bola Kwangjin. Tes hari ini bukanlah pertandingan kalian, jadi jangan membuat kekacauan apalagi memikirkan hal yang tidak berguna. Dan tiba-tiba terdengar teriakan dari para pemain yang mana itu disebabkan oleh kedatangan Do Hyung dan juga si Jun An. Jahyong langsung menyambut mereka berdua dan berterima kasih ke si Jun An karena tidak melarikan diri. Do Hyung kemudian menyuruh si Jun An untuk meminta maaf terlebih dahulu ke seniornya itu karena hari ini mereka akan mempermalukannya. Mendengar provokasi itu, Jahyong terlihat sangat kesal dan ingin segera menumbuk si Do Hyung. Tes pertandingan hari ini adalah menyatukan botol kaleng yang ada di atas kon. Jeong yang menjadi wasit di pertandingan kali ini menjelaskan kalau syarat lulus tes adalah harus menjatuhkan target yang sudah disediakan per tingkat. Berhasil atau tidak, para pemain akan menendang secara bergantian. Dan bola harus ditendang dalam waktu 10 detik setelah peluit dibunyikan. Tendangan akan dinyatakan berhasil kalau targetnya sajalah yang dijatuhkan. Dan yang pertama akan melakukan tendangan adalah Jahyong Hyung. Begitu peluit dibunyikan, dia langsung melakukan ancang-ancang dan sebuah tembakan pun langsung melesat mengarah ke kaleng yang berada di atas kon. Tapi sayangnya tembakannya itu sedikit meleset melewati target. Kini giliran si Jun An untuk melakukan tendangan jarak 10 meter. Dan sebuah tendangan pun langsung dilesahkan dan sukses mengenai target. Kini si Jun An memimpin skor sementara dengan 0-1. Jeong yang melihat itu dibuat terkesan dengan tendangan si Jun An karena postur yang mengkhawatirkan sebelumnya hanya dalam beberapa hari sudah jadi lebih baik.
Begitu juga dengan Jahyong yang mulai tertarik pada anak di sampingnya itu. Fluid kembali dibunyikan dan kali ini giliran Jahyong yang melakukan tendangan. Terlihat bola langsung melesat dan mengarah ke target, tapi lagi-lagi sayangnya bola jatuh ke tanah tanpa menjatuhkan botol kaleng. Para pemain yang membenci keberadaan si Dohyong terlihat kesal karena jika seniornya itu terus gagal, maka mereka akan terus-terusan diganggu oleh keberadaan pemain jebolan Liverpool itu. Di tendangan keduanya kali ini dengan jarak 20 meter, si Jun-an merasakan keberadaan angin yang semakin kencang. Dengan otak matematikanya, dia mencoba menghitung kecepatan angin, tapi hal itu gak bisa dia lakukan karena kecepatan angin yang selalu berubah-ubah. Tiba-tiba dia mendapatkan sebuah ide dan mengambil beberapa helai rumput. Bukan saatnya untuk menghitung angin yang tidak pasti. Aku harus menunggu angin di saat yang tepat dengan perhitunganku. Melihat si Jun-an yang mencoba memperhitungkan pergerakan angin, para pemain lainnya terlihat mengolok-olok Dohyong dan juga temannya itu. Sementara itu, si Jun-an masih tetap fokus menunggu momen yang tepat untuk melakukan tendangan. Dan begitu dia merasakan kecepatan angin yang sesuai dengan perhitungannya, dia langsung melakukan ancang-ancang dan menendang bola itu. Bola langsung melesat di udara dan lagi-lagi target pun berhasil dijatuhkan. 0-2 untuk keunggulan si Jun-an. Dan terlihat para pemain yang sebelumnya mengolok-olok dia cuman bisa terdiam sambil melongo. Begitupun dengan Dohyong yang terlihat kaget karena tendangan si Jun-an barusan adalah tendangan out prone yang sama sekali belum dia ajarkan padanya. Hanya dengan belajar teknik dasar saja anak ini benar-benar tidak akan terkalahkan. Jahyong yang saat ini tertinggal 2 poin terlihat lebih serius dan berencana menunjukkan kemampuannya. Dan benar saja tendangannya kali ini langsung mengenai target dengan sangat tepat. Dan skor pun kini menjadi 1-2. Dan sekarang tinggal target terakhir untuk giliran si Jun-an. Dia langsung melakukan tendangan berdasarkan perhitungan sebelumnya. Bola langsung melesat dan sudah melewati jarak 20 meter lebih. Tapi sebelum bola mengenai target, bola malah memantul ke tanah dan target pun terlewati begitu saja. Dohyong yang sebelumnya terlihat percaya diri akan memenangkan pertandingan lebih cepat langsung dibuat panik. Dia kemudian segera menghampiri si Jun-an dan menyuruhnya untuk tidak panik. Sementara di sisi lain si Jun-an terlihat kebingungan dan mulai meragukan perhitungannya. Sambil melewatinya, seniornya itu berkata kalau si Jun-an menendang hanya berdasarkan perhitungan semata. Dia kemudian melakukan tendangan dan bola pun sukses mengenai target dengan jarak 20 meter. Kini skor pun menjadi 2-2. Anak-anak yang bermain sepak bola seperti kami dengan jarak seperti ini tidak perlu berhitung sebelum menendang. Berbeda denganmu, kami punya kelebihan yang disebut insting yang didapatkan dari pengalaman. Si Jun-an yang mendengar itu langsung dibuat terdiam. Sementara seniornya itu terlihat tersenyum memandang ke arah Dohyong yang sebentar lagi akan kalah taruhan. Si Jun-an terlihat berpikir untuk meminimalkan kesalahan dalam tendangannya kali ini. Dia kemudian melakukan ancang-ancang dan bola pun langsung melesat, tapi sayangnya sebelum sampai ke target, bola itu kehilangan kekuatannya dan berhenti berputar. Seolah mengerti dengan permasalahan junior di hadapannya, Jahyong Hyung kembali mendatangi si Jun-an dan mengatakan kalau masih ada kelemahan dari hitungan sempurnanya itu. Sebuah tembakan dengan jarak 30 meter langsung dia lakukan. Dan pada akhirnya target ketiga pun berhasil dijatuhkan. Dan bersambung. Jika kalian suka sama alur cerita manhwa ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Bye. Sorry ya kalau suaranya agak bindeng, soalnya masih lagi sakit nih.